Dengan propaganda semacam itu yang tadi ada mengenai ideologi sebagai kompetisi yang saling tidak mau kalah antara sosialisme, antara komunisme dan antara liberalisme kapitalisme ini, saya ingin meminta pendapat dari sisi yang lain, entah dari sisi yang mana, tetapi oleh akademisi yang masih kuliah di FISIP. Entah Mas Ferry, coba barangkali ada pandangan lain mengenai rasan-rasan. Duduk. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Lukman, bahwa rasan-rasan terdiri dari 3 hierarki. Yang pertama adalah manusia, merasani manusia. Yang kedua merasani peristiwa, dan yang terakhir adalah tentang ide, atau tadi Pak Didin juga menambahkan menjadikan ide ini sebagai propaganda di ideologi seperti komunis, sosialis, liberalis, semua melakukan propaganda mengenai ide-idenya itu untuk saling berkompetisi. Nah, di sini dari kacamata akademisi, mungkin kalau dikaitkan dengan apa-apa saja yang perlu diterapkan di Indonesia sendiri, mungkin Pancasila sudah mempunyai semua itu, Pak. Pancasila sudah mempunyai apa itu komunisme, apa itu liberalisme, apa itu kapitalisme, sudah tersusun semua di ideologi kita Pancasila. Jadi rasan-rasan seperti itu mungkin juga baik juga untuk memperkuat ideologi bangsa Indonesia sendiri. Nah, mungkin ke teman-teman yang lain juga, dan mungkin ada pendapat lain dari teman-teman. Saya ingin Oke. Coba barangkali ini Pak Lukman dulu ya sebelum kita ke yang lain. Monggo Pak Lukman, silakan dilanjutkan. karena kita tadi sudah sampai di level ideologi ya, saya ingin ke keseharian. Artinya saya ingin mencoba membongkar satu gaya hidup dari teman-teman mahasiswa yang pastinya itu bukan identitas tunggal atau tidak dilatar belakangi oleh identitas tunggal. Artinya pasti teman-teman memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan latar belakang yang terdiri dari berbagai macam aktualisasi diri yang macam-macam ya, label-label. Ada barangkali perempuan juga selain sebagai seorang mahasiswa, tapi dia juga aktif sebagai seorang ragawati atau artis dari sosialita, atau sebagai seorang yang mengikuti mode dan tren ya masa kini gitu ya. Perempuan yang suka berdandan dan macam-macam, pasti juga memiliki pengetahuan sedikit banyak tentang konsumsi terhadap gaya hidup, misalnya kosmetik atau lifestyle ya, sebagai lifestyle itu. Saya ingin ke Mbak Dina sebagai Mbak Ika sebagai seorang yang memiliki banyak sekali pengetahuan tentang ilmu perdandanan ya, fashion gitu. Ilmu fashion. Saya ingin sedikit mencoba kira-kira apa yang dirasakan ketika ada kepuasan di sektor apa ketika menjadi seseorang yang bagian dari gaya hidup masa kita, generasi kita gitu ya. Ya, menurut saya tuh di zaman yang seperti ini tuh mungkin fashion sangat booming, dan kita itu banyak membicarakan tentang fashion, apalagi masalah kosmetik dan sejenisnya gitu. Bicara fashion ya bicara kosmetik, bicara tentang kita merawat diri, menonjolkan seperti apa cermin kehidupan kita mungkin di masa depan atau di masa sekarang juga. Karena sekarang kebanyakan bukan cuma wanita aja yang fashion terus berdandan merias diri, itu bukan cuma wanita, cowok pun juga sekarang udah boomingnya tentang perawatan dari ujung rambut sampai ujung kaki itu banyak. Dan salon pun itu bukan buat cewek saja, buat cowok juga banyak. Sekarang juga banyak cowok yang perawatan mengalah-ngalahi wanita. Iya, merasa tersaingi, Mbak ya. Iya, merasa tersaingi dari situ mungkin. Namanya manusia itu kita punya itu ya, ketertarikan sendiri ya tentang cara hidup, fashion, terus merias diri itu punya
ketertarikan sendiri. Terus di zaman seperti ini kan zaman boomingnya yang namanya operasi plastik, mancungin hidung, doerin bibir, ya itu seperti itu. Mungkin buat cowok sendiri mungkin ada lah seperti itu. Mungkin kurang alisnya kurang tebel jadi disulap alis. Kan seperti itu kan cowok-cowok sekarang tuh lebih banyak cowok daripada cewek yang seperti itu. Mungkin cowok-cowok di sini mungkin dapat sama saya atau gimana? Yang alisnya tebal. Ya alisnya tebal lah ya. Alisnya tebal gimana siapa ini? Imam Kamera. Ya ini ya, oke. Ayo. Ayo. Alis tebal. Ayo masnya sendiri masnya. Apa ini? Sunblocknya pakai apa? Kosmetik. Kosmetik kita bahas. Pandangan mengenai kosmetik. Pada mengenai kosmetik, rasanya kalau pakai kosmetik itu memperlihatkan kalau wanita itu nggak natural ya. Tapi ada yang benar-benar sudah alisnya tebel, itu yang saya lebih mengapresiasi. Jadi apa ya? Jujur saya nggak terlalu tertarik dengan cewek yang suka maca make up, itu nggak suka sama sekali. Seperti itu. Oh natural. Asli. Jujur emang saya juga ada cewek juga nggak suka Saya maca. juga cewek. Selain itu apa lagi temanya hari ini? Ya kosmetik. Sekitar kosmetik aja. Sekitar Atau kosmetik. gini Mas. Tadi kan Anda nggak suka cewek yang dandan. Saya tetap kesana kamera enggak apa-apa. Seolah-olah begini, seolah-olah saya melihat sampean itu sudah punya prinsip bahwa saya hanya mencintai kecantikan yang natural. Bukan kecantikan yang bentukan. Nah, terkait dengan persoalan masalah dempul, make up, kosmetik, itu kan bentukan, bukan natural. Saya ingin tanya, apakah kecintaan sampean pada wanita yang cantik secara natural ini karena memang dari sananya begitu, atau karena sampean melawan industri, terutama industri kosmetik? Gimana? Kalau melawannya enggak sih Pak ya. Tapi saya itu nggak suka yang bukan yang benar-benar pakai yang gimana ya. Saya nggak suka yang berlebihan gitu. Tapi kalau misalkan hanya untuk merawat sedikit agar tidak seperti ini, tidak seperti itu saya masih mentoleransi. Jadi bukan melawan ya. Kalau melawan akhirnya nanti teman-temannya yang jualan kosmetik itu nggak laku. Kasihan nanti. Kasihan ya. Bener seperti itu. Cuman ya itu tadi, cuman hanya mentolerir yang sedikit-sedikit saja. Yang berlebihan itu lebih baik nggak usah sama saya seperti itu. Mungkin itu aja sih Pak. Ya. Baik, itu pandangan dari sudut yang berbeda saya kira, karena sebagian besar anak-anak muda cowok itu menyukai perempuan yang cantik, dan kecantikan itu diperoleh melalui perawatan, melalui skincare, melalui spa dan seterusnya. Siapa yang tidak terkesima ketika didekati seorang cewek yang harum, yang bersih, dan yang molek? Saya kira tak seorang pun yang menghindari, nggak bakal. Kalau perlu malah berlari tapi mencari tempat. Nah, ya. Saya masih ingin tetap kepada cowok. Bagaimana ketika seorang perempuan menambahkan di dalam tubuhnya itu tambahan-tambahan, misalnya implan, Pak, atau menambah, ya biasanya kalau yang disukai laki kan seputar itu sekwilda lah, sekitar wilayah dada. Biasa ada penambahan di sana. Pandangan Anam, saya pengen pandangan Anam. Ayo coba Anam. Operasi ini nambah apa itu? Operasi payudara. Menurut saya sih dari sisi laki itu ada ketertarikan. Cuma saya baca penelitian itu laki-laki itu tidak
tertarik hanya di Sekda. Dada. Terus rendah Wilda. apa? Itu hanya kira-kira cuma 11%-an. Yang banyak persennya di mana, Nak? Nice. Dan lebih banyak itu ya cuma ya sisi-sisinya, sisi sifat-sifatnya, Wajah, sifat. ya wajahnya. Oke. Dari keterangan Anam tadi saya memperoleh gambaran bahwa ternyata ada juga cowok itu yang melihat sosok perempuan cantik itu tidak hanya dari luar atau casingnya saja, tapi lebih ke inner ya, yang dimaksud Anam barangkali innernya. Nah, ngomong soal inner beauty sekarang, Mbak Dina, menurut Anda perempuan harus bagaimana supaya innernya ini mancar cantik? Atau ke Mas Ferry ya. Kalau saya kurang sepakat dengan pendapatnya Mas Anam tadi. Bahwasanya ketika jawaban kalau dilihat dari innernya saja itu menurut saya itu jawaban yang jaim Mas Anam. Maaf ya. Jaga image. Soalnya laki-laki itu 99% itu nafsunya Casing lebih ke bentuk tubuh terutama. Kecuali saya. Iya tahu. Bukan itu Pak, bukan kayak Anam juga kan Mungkin itu Pak. saja. Jaga image kan. Gantung rentang usianya, Pak. Perjalanan sejarah. Silakan teman-teman kalau ada pendapat lain. Ngono tok, Pak. Iya, Pak, itu Sing aja, enak, Pak. Pak. Dirungokno ngake lho mari. Sudah ini. Pak, sudah. Iya. Saya Pak, boleh saya? Boleh. Kayak terus. Yo. Gak enak terlalu dekat ke belakang. Jatuh kayak. Tanpa lighting kok bisa ini ya? Nah, menurut saya lebih gimana ya? Saya lebih tertarik itu ya, kayak zaman dahulu. Kayak punya cerita, bukan lihat. Mungkin di era sekarang tuh lebih banyak lihat covernya aja ya. Gak lihat dari sejarahnya. Tapi saya lebih mencintai sebuah proses. Tapi kalau kita dari awal langsung ketemu, langsung lihat face-nya aja, tubuhnya, wah aku bakalan jatuh cinta sama orang itu. Mungkin karena bentukannya bagus, kita bisa mencintai sesuatu yang bagus, yang indah. Tapi sesuatu yang indah itu, kita itu bakalan terjebak sama sesuatu yang indah. Gak selamanya yang indah itu bagus ya. Saya mencintai proses. Karena kebanyakan teman saya itu ya mencintai dari covernya itu gak lama gitu. Tapi kalau kita sudah tulus, kita menjalani sebuah jalan yang gak orang lain mau melakukan sebuah proses itu gitu. Kalau saya tuh berawalnya itu mungkin saya jatuh cintanya itu mungkin karena ya mungkin ada chemistry atau gimana. Oke, jadi yang saya tangkap ini saya sederhanakan bahasanya, Mbak Ika berselotel panjang lebar, rinci sangat bagus, cuman saya sederhanakan. Ada ujar-ujaran begini Pak, zaman dulu. Cinta itu berawal dari mata, turun ke hati. Ya. Kenapa nenek moyang atau leluhur kita itu tidak mengatakan cinta itu dari hati baru naik ke mata? Kenapa kok tidak begitu? Itu artinya begini. Mata itu adalah visual. Artinya pertama yang dicintai itu adalah apa yang nampak. Nah, bicara soal nampak berarti sosok. Berarti harus konkret. Alisnya pirang meter misalnya. Nah, matanya juling tidak. Hidungnya mancung ke depan apa ke belakang. Nah, ini kan penting. Nah, sehingga cinta itu munculnya memang dari mata duluan. Artinya kayak sing dhisikno rek. Kon sing ayu, sing molek, sing semlohe. Supaya cinta di mata ini akan turun menjadi cinta ke hati. Nah, ngomong soal hati berarti ngomong soal rasa, ngomong soal kedalaman dalam diri manusia. Apa artinya? Inner. Jadi setelah casingnya dicintai, kepribadiannya yang nomor 2 dicintai. Nah, kalau ini kombinasi ini dilaksanakan, dijalani oleh cewek, saya pikir tidak ada satupun yang jomblo di dunia ini. Ya, kenal loh, rek. Ayo apa? Bibi. Saya nambahin lagi. Oke. Bukan zaman sekarang ya. Sekarang tuh banyak kosmetik ya, Pak. Banyak yang segala macam gitu, operasi bla bla bla. Dia tuh mencintai covernya, bagus kan covernya. Udah tahu aslinya, dihapus make upnya, udah itu minta cerai itu gimana, Pak? Hah? Berarti
belum sempat turun ke hati cintanya. Iya, kan masih dia di kan mata. kan kemarin saya juga baca artikel terus masuk YouTube, masuk berita juga. Ada orang Cina nikah. Soalnya dia cantik seperti Barbie, Pak. Tapi setelah dihapus make upnya dia tuh Malamber. itu gimana itu, Pak? Berarti make up itu menipu ya, Pak? Betul, itu yang saya maksud tadi. Jangan mencintai itu berdasarkan mata saja. Mata saja. Tapi setelah mencintai lewat mata, usahakan turunkan ke hati. Artinya jangan dicintai hanya kesengnya, cintai juga kepribadiannya. Siapa ngerti, siapa tahu setelah dinikahi ternyata kepribadiannya adalah penjahat misalnya. Ini sehingga mencerainya gampang gitu loh, tego. Nah, dalam rangka soal kepribadian dan soal casing, saya ingin mengajak kepada yang lain mengenai tren. Ini tadi kan ngomong soal kulit dan wajah, tetapi ada pula cantik itu dari apa yang dikenakannya, aksesorisnya, jam tangannya, cincin akiknya, bajunya, celananya, dan dalam-dalamnya. Nah, ini menarik karena begini, ada daleman itu yang harganya jutaan. Saya pikir siapa yang bakal melihat daleman itu? Kok mahal banget gitu. Toh juga enggak kelihatan. Sebenarnya apa yang dicari dari perempuan? Saya ingin pendapat Bibi. Kowe ojo generasi Z chattingan terus kowe. Neo. Ayah. Wes yang lain dulu. Saya. Ya. Daleman ya, Pak, bicara daleman tadi ya, Pak, yang harganya sekian juta. Mungkin buat cewek sendiri ya, Pak, pecinta fashion itu lihat harga dari segi harganya. Mungkin dia tuh punya sosial yang tinggi. Dia nggak ada cewek yang nggak mau pakai barang yang nggak branded. Mungkin semuanya kita bahas itu ya, mungkin branded, Pak. Dari branded itu kita punya itu apa, kenyamanan sendiri, terus punya kepuasan sendiri. Jadi kalau cewek itu nggak penting tuh modelnya seperti apa, yang penting itu branded dan harganya gitu, Pak. Itu gimana, Pak? Berarti semakin mahal, semakin terkenal sebuah brand, semakin nyaman secara psikis bagi si penggunanya. Ditilik dari situ, maka sejatinya yang dia inginkan atau yang dihargai nominal mahal tadi itu bukan kualitas apa yang dikenakannya, tetapi dia membeli mereknya, labelnya, brandnya. Itu yang saya maksud sebagai penggiringan opini oleh industri yang sudah labelnya ternama pada khalayak ramai, agar pikirannya, kesadarannya bisa dituntun seperti apa yang diharapkan oleh industri. Sehingga meskipun barangnya kualitasnya rata-rata sama dengan barang lain, tetapi barang tersebut lebih dikejar ketimbang yang lain. Dan bagi yang menggunakannya, dia akan merasa bangga. Ini nanti akan terkait dengan modus to have and to be, modus memiliki dan modus menjadi. Yang ini sudah ada di tayangan YouTube sebelumnya, bahwa manusia hari ini mengidap sebuah penyakit yang namanya adalah modus itu pola atau modus memiliki. Kebanggaannya akan semakin tinggi kalau apa-apa yang dimiliki itu semakin banyak, dan kebanggaannya akan tergerus hilang kalau kepemilikan ini gugur satu demi satu, sehingga manusia hanya hidup dalam perjuangan menumpuk kepemilikan. Sama halnya dengan kepemilikan pada merek, kebanggaan pada label. Inilah yang dimaksud oleh industri. Kita akan digiring ke arah modus memiliki. Kalau bisa ditambahkan sebelum diakhiri karena Anda. Oke. Barangkali ini ya bisa kita petik insight yang disampaikan oleh Pak Didi. Jadi kepada ternyata orang itu melihat atau menilai sebuah perasaan atau secara afeksi itu, ternyata yang dicintai itu bukan
orangnya, tapi kosmetiknya itu. Jadi mencintai merek kosmetiknya. Yang dicintai itu ya, mohon maaf ada yang ya, barangkali menggunakan kosmetik yang change your skin destiny gitu. Rubahlah takdir kulitmu. Nah, itu kan salah satu iklan yang di-branded oleh kosmetik gitu. Dari yang awalnya barangkali kulitnya agak kasar, hitam, terus kemudian menjadi lembut dan putih gitu, merona. Nah, kemudian yang dicintai adalah mereknya ya. Ini menjadi satu hal yang menarik ya, bahwasanya ternyata seperti yang kita sudah bahas dan ceritakan tadi, ternyata ada berbagai macam aspek yang sangat dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Nah, barangkali tadi sudah disarikan oleh Pak Didin. Saya kira itu aja Pak ya, tambahan dari saya. Kita tutup dan kita akhiri. Terima kasih kepada teman-teman. Wallahu a'lam bishawab atas yang mengetahui segalanya adalah hanya Allah SWT. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi.